Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum dengan menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini saya pilihkan dari surat Kahfi ayat 45 sampai ayat ke-49. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada ayat ke-45 sampai 49 Allah menyampaikan pesan kepada kita bahwa kehidupan dunia itu seperti air hujan. Tanpa air hujan, tanpa air, tanam-tanaman tidak akan tumbuh. Hanya karena air hujan, tanam-tanaman bisa subur dan tumbuh dengan baik. Yang kedua, Allah menyampaikan kepada kita perihal bahwa perhiasan dunia adalah harta dan anak. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Karena anak kita menjadi indah, karena harta kita menjadi indah, karena gelar, karena ilmu, karena jabatan, kehidupan menjadi indah. Artinya keindahan itu harus kita miliki semaksimal dan menurut kadar yang kita mampu dan kita kehendaki. Kemudian Allah menyampaikan bahwa yang kekal buat kita adalah amal saleh, baik itu dari harta maupun dari perbuatan. Karena yang kita miliki, harta, anak, dan sebagainya tidak kekal. Yang akan kekal menyertai kita bahkan sampai ke akhirat adalah amal soleh yang kita buat. Di akhirat nanti Allah akan mengumpulkan kita semua manusia akan dikumpulkan pada padang mahsyar, di mana disitulah kita akan memperoleh keadilan yang sesungguhnya, dan kita akan mendapatkan buku catatan, akan mendapatkan file, akan mendapatkan apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Dan yang terakhir diakhiri dengan pernyataan yang sangat luar biasa. Pernyataan Allah yang harus kita percayai dan yakini adalah bahwa Allah itu Maha Adil, tidak pernah dan tidak akan menzalimi siapapun. Mari kita dengarkan ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum matsalal hayati dunya. Buatlah satu perumpamaan, satu analogi, satu penjelasan tentang kehidupan dunia. Kamain anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardh. Seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian diserap dan dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan, sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hijau, bisa subur. Kita ada di dunia, bisa hidup, bisa besar karena rahmat Allah. Hujan adalah rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tidak mungkin tidak bisa lahir, tidak mungkin bisa tumbuh berkembang dari anak-anak, remaja, dewasa. Tidak mungkin bisa kuliah,
Tidak mungkin kita bisa bekerja. Semua yang kita peroleh, termasuk kesuksesan, semua karena adanya rahmat Allah. Ibarat hujan yang turun dan menimpa tumbuh-tumbuhan sehingga bisa subur dan indah dipandang mata. Kemudian ayat kedua. Fa'asbaha hashiman tadruhur riyah. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi menguning, menjadi mati, akan lapuk, bahkan hilang tertiup angin. Itulah siklus kehidupan. Kita sekarang masih ada di atas dunia, tapi pada waktunya kita akan lenyap dari permukaan bumi. Lihat, jangankan orang biasa, orang besar, presiden, menteri, sekarang tidak ada lagi. Sisa-sisa dari tubuhnya, sisa-sisa dari eksistensinya, habis seperti halnya tanaman yang layu kemudian diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ke-46 Allah berfirman, Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta, anak adalah hiasan dunia. Allah nyatakan bahwa kita bisa hidup indah kalau kita memiliki harta, memiliki pekerjaan, memiliki keluarga. Demikian juga anak. Itu adalah hiasan. Jangan ditinggalkan. Hanya saja menggunakannya dan mendapatkannya harus disesuaikan dengan ajaran dan tuntunan Allah. Namun Allah mengingatkan, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amal saleh yang sifatnya kekal, karena itu akan abadi terbawa dalam kehidupan di akhirat, adalah balasannya yang terbaik di sisi Allah. Kemudian satu harapan yang terbaik di sisi Allah. Harta yang banyak yang kita miliki, ketika kita meninggal, kita tinggalkan. Yang kita akan memperoleh manfaat dan akan terbawa sampai kehidupan yang abadi hanyalah amal. Yang bisa menghindarkan kita dari neraka adalah amal. Yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, harapannya hanya tergantung pada amal soleh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada ayat ke-47 Allah berfirman, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah. Dan ingatlah ketika hari di mana kami geserkan gunung-gunung, sekarang menjulang tinggi gunung, ditancapkan, tapi nanti digeserkan untuk menutup yang lubang-lubang yang dalam seperti lautan, sehingga taral arda barizah, bumi menjadi hamparan yang rata. Pada saat itulah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka manusia dan tidak akan ada satupun yang terlewatkan, tertinggal. Kita semua akan merasakan, kita semua akan melewati itu semua, akan dikumpulkan dengan seluruh manusia sejak Adam sampai nanti akhir kiamat, akhir dari alam semesta ini. Bisa dibayangkan bagaimana hiruk pikuknya, kita tidak berpakaian, kita haus, kita lapar dan lain sebagainya. Yang bisa menutupi pakaian kita, yang menutupi haus dan lapar kita adalah amal. Belum lagi penampilan kita yang belum tentu sama seperti sekarang. Bisa saja penampilan kita lebih buruk daripada apa yang kita miliki sekarang, tergantung bagaimana amal soleh kita. Kemudian pada ayat ke-48 Allah berfirman, wa uridu ala rabbika saffa. Seluruh manusia akan dihadapkan kepada Allah Rabb kamu dengan bersaf-saf, rapih, berbaris, bersaf-saf, ngantri. Coba bayangkan kalau kita di customer service di bank saja begitu pegelnya untuk menerima panggilan giliran. Terlebih ini seorang yang diperiksa dan periksanya itu sejak dia balik sampai akhir hayatnya. Apalagi kalau dia hartanya banyak, jabatannya tinggi dan sebagainya.
Dia akan rupiah demi rupiah, jabatan demi jabatan, waktu detik demi detik akan dihitung, akan diperhitungkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa lama kita harus mengantri dalam keadaan seperti yang bisa kita bayangkan sulitnya, kecuali bagi orang yang punya al-baqiyatus shalihat. Kemudian Allah berfirman, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepada kami seperti halnya kalian diciptakan pertama kali. Datang masing-masing, tidak ada yang menemani, tidak ada pengacara, tidak ada yang bisa menolong. Orang tua, anak, keluarga, tidak ada. Seperti halnya kita diciptakan ketika lahir, datang sendirian keluar dari rahim ibunda kita. Begitu juga nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita satu persatu. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita yang masih hidup sekarang, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Namun sayang, kalian tidak meyakini bahwa kami sudah membuat jadwal peristiwa itu akan terjadi. Naj'ala lakum mau'id. Mau'id adalah sebuah waktu yang sudah ditentukan, dalam bahasa kita adalah jadwal masing-masing orang untuk diperiksa, diadili. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat yang terakhir Allah berfirman, wa wudi'al kitabu, kemudian kitab rekaman catatan dari amal perbuatan kita disodorkan kepada kita masing-masing. Fatarul mujrimina musfiqina mimma fi, maka siapapun yang berdosa, yang mujrim, akan ketakutan dengan apa yang ada di dalam catatan itu. Berbicara tentang mujrim, jangan menuduh orang lain, jangan menunjuk orang kafir, karena yang namanya mujrim bisa siapapun itu, bisa kita. Khawatirnya mujrimnya itu adalah kita. Oleh karena itu kita mesti persiapan saja sekarang, jangan sampai kita menjadi mujrim, jadi orang durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mujrim itu berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka berkata, celaka kita. Buku apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sedikit pun yang tercecerkan, terabaikan. Dari yang mulai yang terkecil sampai yang terbesar tercatat, terhitung. Sehingga nilainya akan berapa, bobotnya akan jelas. Bahkan dihitung dengan persis bobot kebaikan dan bobot keburukan, sehingga akan diketahui bobot yang mana yang lebih berat, apakah kebaikan atau keburukan. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka akan menemukan seluruh perbuatannya dihadapkan, diperlihatkan hadir. Yang perlu kita ingat, kata firman Allah di tempat yang lain, surat Al-Qaf, bahkan tidak ada satu kata pun yang terlontar dari mulut kita kecuali dicatat oleh Raqib atau Atid, dicatat sebagai kebaikankah atau keburukan. Dan sekarang wujud dari bahasa lisan adalah SMS kita, WA kita, Instagram kita, semua akan dinilai, ada bobotnya, apakah kebaikan atau keburukan, dan kita akan mendapatkan itu semua, akan melihat itu semua, nilainya yang mana yang ditambah dengan ucapan dan perbuatan. Dan Allah menyampaikan kepada kita satu jaminan, wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu, Allahmu tidak akan menzalimi seorang pun. Artinya kalau kita dapat keburukan, memang itu adalah karena keburukan kita. Kalau kita dapat kebaikan, maka itu adalah karena kebaikan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, dunia ini memang mempesona, tetapi ingat bahwa kita di dunia itu sementara. Yang kekal dan abadi adalah akhirat. Oleh karena itu, akhirat kita canangkan dan dunia jangan kita tinggalkan, sehingga kita dapat atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dapat, akhirat juga akan dapat.
Semua yang kita berbuat, yang kecil maupun yang besar, keburukan atau kebaikan, akan menentukan atau akan berdampak terhadap nasib kita, bahagiakah atau sengsarakah, tergantung bagaimana amal kita. Hanya amal soleh yang akan menyelamatkan kita. Semua ingat bahwa semua perbuatan kita dicatat dan ditimbang, diberi bobot, diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita untuk menyaksikan, siapkah kita untuk membacakan buku catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapkah? Karena kita tidak mesti yang meninggal itu adalah menunggu kakek dan nenek, sahabat kita, saudara kita, juga banyak yang meninggal dalam usia yang masih muda, bahkan sedang sangat produktifnya. Dan semua yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dengan pahala, keburukan tentu dengan sanksi. Tak ada seorang pun yang akan diperlakukan mendapatkan ketidakadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.